Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana memahami fungsi kuadrat melalui aktivitas pembelajaran. Nah, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan simak sampai habis agar kamu paham bagaimana memahami fungsi kuadrat melalui aktivitas ini. Nah, sekarang apa sih perbedaan persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Persamaan kuadrat mempunyai rumus umum 0 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sedangkan fungsi kuadrat mempunyai rumus umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, coba kalian perhatikan ada perbedaan keduanya, yaitu persamaan kuadrat sama dengan 0, sedangkan fungsi kuadrat itu sama dengan fx. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan ya, mainan ayunan seperti ini. Perkenalkan, ini namanya Bobby. Dia sedang bermain tali ayunan. Bobby melewati titik-titik A, B, C, D, E, F, G. Nah, titik-titik ini mempunyai jarak dan tinggi, jarak ke sumbu dan tingginya. Jarak ke sumbu itu adalah jarak dari titik ke tiang tali ayunan, sedangkan tinggi adalah jarak dari titik ke bawah. Ini bisa kalian perhatikan. Yang A, misalnya A ke tali ayunan mempunyai jarak berapa kotak ya? Coba kalian hitung. Ya, jaraknya titik A ke tali ayunan adalah 7 kotak, sedangkan tingginya berapa kotak ya? Ya, tingginya adalah 6 kotak. Nah, ini titik-titik ini harus kalian perhatikan untuk memahami aktivitas selanjutnya. Nah, sekarang yang pertama, demi keselamatan, hal apa saja yang perlu Bobby perhatikan sebelum bermain ayunan tersebut? Silahkan kalian jawab dulu ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini di kolom komentar di bawah ya. Kemudian yang kedua, ketika Bobby kamu ayun, kemudian kamu berhenti mengayunnya, bagaimana gerakan ayunan tali tersebut? Coba kamu jelaskan. Coba dipikir, jika kamu ayun, kemudian kamu berhenti mengayun, bagaimana pergerakan ayunan Bobby? Silahkan bisa juga kamu jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Sedangkan pertanyaan ketiga, coba kamu perhatikan ilustrasi lintasan ayunan pada gambar tadi. Apakah perubahan tinggi Bobby dari permukaan tanah tergantung dari jarak Bobby terhadap sumbu? Coba kamu jelaskan. Kalian bisa memutar kembali video ini bagaimana Bobby bermain tali ayunan tadi. Kamu juga bisa menjawab ini di kolom komentar ya. Sekarang perhatikan soal nomor 4. Jika satu satuan panjang mewakili panjang sebenarnya 1 meter, nyatakan ketinggian Bobby pada tempat kedudukan pada titik-titik A, B, C, D, E, F, dan G dengan cara lengkapi tabel berikut. Kalian bisa memutar kembali video ini untuk melihat bagaimana Bobby bermain ayunan. Di situ kalian bisa melihat titik A itu jarak ke sumbunya yaitu 7. Nah, 7 di sini adalah negatif karena titik A ini berada di sebelah kiri dari tiang ayunan. Dan ketinggian tanahnya adalah 6. Artinya dia berada 6 kotak. Nah, kemudian koordinat kartesiusnya ditulis negatif 7,6. Begitu pula dengan titik B. Titik B ini ada di sebelah kiri tiang ayunan sebanyak 6 langkah. Maka ditulis negatif 6 dan tingginya adalah 5. Nah, bagaimana koordinat kartesiusnya? Silahkan kamu jawab ya. Sekarang kita ke soal nomor 5. Jika himpunan M menyatakan jarak Bobby terhadap sumbu dan himpunan N menyatakan tinggi Bobby dari permukaan tanah, silakan kamu lengkapi relasi antar anggota himpunan M dengan anggota himpunan N berikut ini. Maksudnya adalah M adalah jarak sumbu, sedangkan N adalah tingginya. Nah, ini kamu isi. M ini tadi negatif 7, negatif 6, dan seterusnya.
Sedangkan yang N juga kamu isi sesuai dengan tingginya. Begitu pula dengan pemetaan di sebelahnya. M ini kamu isi dengan bilangan-bilangan yang sesuai dengan video tadi, yaitu video bermain tali ayunan. Ya, ini kamu isi. Nah, ini silahkan kamu lengkapi. Setelah kamu lengkapi, kalian bisa mengetahui apa itu fungsi. Fx disebut juga dengan fungsi, yaitu pemetaan setiap anggota sebuah himpunan atau yang dinamakan sebagai domain kepada anggota himpunan yang lain atau dinamakan sebagai kodomain. Nah, ini adalah pemetaan M ke N. Bagaimana jika pemetaannya seperti ini? Coba kalian perhatikan A ke B. A itu negatif 2, dia menuju ke 4, negatif 1 dia ke 1, 0 dia ke 0, 1 dia panahnya ke 1, 2 panahnya ke 4, 3 panahnya ke 9, 4 panahnya ke 16. Nah, coba kalian perhatikan pemetaan ini. Nyatakan pemetaan di samping dalam bentuk fungsi fx sama dengan titik-titik. Artinya kamu disuruh menemukan rumus fungsi kuadrat berdasarkan pemetaan A ke B. Untuk menyelesaikannya, kalian perhatikan cara berikut ini ya. Perhatikan A disebut X atau domainnya. Kemudian B ini adalah kodomain. Yang dituju oleh panah-panahnya dari A yaitu 0, 1, 4, 9, 16 ini namanya fx. Fx adalah daerah hasil, artinya yang kena panah dari domain A. Fx adalah daerah hasil, sehingga kita substitusi satu persatu ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat. Substitusi ini artinya mengganti. Untuk X sama dengan negatif 2 dan F min 2 sama dengan 4, ini maksudnya adalah X domainnya adalah negatif 2 di sini. Kemudian F2 artinya jika dipetakan maka hasilnya adalah 4. Maka di sini ditulis F negatif 2. F negatif 2 sama dengan 4. Domainnya adalah negatif 2. Ranknya atau daerah hasilnya adalah 4. Maka ditulis sesuai dengan rumus umum fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalian sudah tahu jika x nya diganti negatif 2 maka menjadi a negatif 2 dikuadratkan ditambah b kali negatif 2 ditambah c. Negatif 2 ini adalah X ya. Jadi intinya kalian disuruh mengganti ke rumus umum fungsi kuadrat. X nya negatif 2 dikuadratkan. Nanti dikali A ditambah B kali negatif 2 ditambah C. Nah, ini tadi F negatif 2 yaitu 4 kita taruh di bawah. Jadi negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4 dikali A, 4A. Negatif 2 kali B menjadi min 2B plus C. Nah, ini kita simpan dulu ya, satu kotak merah ini. Selanjutnya kita meminta bantuan lagi untuk domain selanjutnya yaitu negatif 1. Jika X nya negatif 1 dan F negatif 1 sama dengan 1, maka ini artinya negatif 1 panahnya menuju 1. Domainnya atau X nya negatif 1, nanti hasilnya adalah 1. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini kita ganti X nya menjadi negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan kali A ditambah B kali negatif 1 plus C menjadi 1 sama dengan A min B plus C. Nah, 1 dari sini adalah hasil dari F min 1. Karena X nya negatif 1 hasilnya adalah 1. Berdasarkan pemetaan di sebelah kiri ini tadi. Kita perlu bantuan satu lagi. Untuk X sama dengan 0 dan F0 sama dengan 0, maka kita masukkan ke rumus umum fungsi kuadrat. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan fx seperti ini tadi.
Katanya X sama dengan 0. Domainnya adalah 0, panahnya ke 0, artinya hasilnya adalah 0. Maka F0 sama dengan 0. Sehingga kita ganti X-nya dengan 0 menjadi 0 kuadrat kali A tambah B kali 0 plus C. Diperoleh F0 tadi adalah 0. 0 kuadrat itu adalah 0 kali A, ya 0. Ditambah B kali 0, ya 0, ditambah C, maka diperoleh 0 sama dengan C. Jika kalian sudah mendapatkan 3 persamaan ini yang di kotak merah, kalian bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Sekarang kalian tahu C itu adalah 0. Kita akan ganti satu persatu C-nya dengan 0 pada kotak merah. Menjadi pada kotak pertama 4 sama dengan 4A min 2B. C-nya tadi 0 menjadi hanya 4 sama dengan 4A min 2B seperti ini. Dan 1 sama dengan A dikurangi B. Karena tadi C-nya 0, sisanya hanya 1 sama dengan A min B. Nah, kalian sudah ketemu 2 persamaan lagi. Kita eliminasi dan substitusi menjadi, kita susun seperti ini dulu. 4 sama dengan 4A min 2B, di bawahnya 1 sama dengan A min B. Ingat pelajaran SPLTV yang kalian pelajari saat kelas 8. Eliminasi dan substitusi. Kali ini kita akan mengeliminasi B. Jadinya persamaan yang di atas ini kita kalikan 1 semua. Persamaan yang bawah kita kalikan 2 semua, nanti supaya B-nya hilang. Yang di atas kita kalikan 1 menjadi 4 sama dengan 4A min 2B. Sedangkan persamaan yang di bawah kita kalikan 2 semua. 1 kali 2, 2. A kali 2, 2A. Min B kali 2 menjadi min 2B. Nah, baru kita kurangkan. Sehingga min 2B, min 2B hasilnya 0. Habis. Sekarang 4A dikurangi 2A hasilnya 2A. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Nah, diperoleh A itu adalah 1. Setelah kita mengetahui C-nya 0 dan A-nya 1, sekarang yang belum adalah B. Kita akan cari tahu B. Caranya adalah kita masukkan ke salah satu persamaan ini. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Nanti hasilnya akan sama. Ibu akan memilih yang bawah. 1 sama dengan A dikurangi B. Tadi dapat A-nya 1, kita masukkan atau kita ganti A-nya dengan 1. Menjadi 1 sama dengan 1 dikurangi B. Nah, berapakah B? B ternyata sama dengan 0. Karena kita sudah tahu A, B, dan C, kita masukkan ke rumus umum fungsi kuadrat. Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Tidak perlu lagi kalian mengganti X, kalian hanya perlu mengganti A, B, C-nya saja. Kita tetap tulis Fx, dan A, B, C kita ganti. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. 0x itu adalah 0. 1x kuadrat, 1 biasanya tidak ditulis. Sehingga rumus fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi kuadrat dari pemetaan ini tadi. Nah, itu dia penjelasan mengenai bagaimana cara memahami fungsi kuadrat melalui aktivitas. Fungsi kuadrat ini sangat penting untuk mengetahui rumus yang ada di sekitar kita. Misalkan saja seperti tadi, Bobby bermain tali ayunan. Terima kasih telah menyimak pembelajaran Ibu ya. Semoga kita semua tetap sehat, tetaplah semangat belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.